Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas sehari-hari kita, baik tugas duniawi dan baik tugas untuk mendapatkan dunia dan tugas untuk mendapatkan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu dinul Islam. Umat Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 48, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Al-ayah. Yang artinya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, yaitu kepada Muhammad maksudnya, karena ini ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar dari kitab-kitab yang turunkan sebelumnya dan sebagai muhaiminan. Muhaiminan itu ada yang mengatakan acuan kebenaran, ada yang mengatakan alat pengontrol, ada yang mengatakan tolak ukur dan lain sebagainya. Artinya sama. Muhaiminan itu sebagai pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, pasti Allah menjadikan kamu satu umat saja. Akan tapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah lah kamu semua akan kembali, dan Dia Allah memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Di dalam ayat ini surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 48, sebagaimana yang barusan saya baca. Jadi ada yang perlu digarisbawahi yang akan kita bahas, yaitu Al-Quran sebagai muhaimin, Al-Quran sebagai alat pengontrol atau alat acuan kebenaran. Jadi Al-Quran itu sebagai alat pengontrol, Al-Quran itu sebagai acuan kebenaran. Itu muhaiminan artinya. Jadi Al-Quran sebagai muhaiminan. Muhaiminan itu artinya alat pengontrol,
atau acuan kebenaran atau tolak ukur, atau ada yang mengatakan batu ujian, ya, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai kepada kita semuanya, itu sebagai muhaiminan, tolak ukur, atau alat pengontrol, atau acuan kebenaran, atau batu ujian, ya, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu Al-Quran. Jadi muhaiminan, kata Allah dalam Al-Quran surat 5 ayat 28. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah kitab, satu-satunya kitab yang disebutkan oleh Allah, satu-satunya kitab yang disebutkan oleh Allah, ya, yang sekarang ini, untuk zaman sekarang ini, untuk zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ada satu-satunya kitab yang disebutkan oleh Allah sebagai tolak ukur, sebagai acuan kebenaran, sebagai alat pengontrol antara yang baik dan yang benar, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, itu pakainya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah, artinya kalau ada sesuatu kabar berita kepada kita, baik itu kabar, cerita, atau hadis yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah benar. Tetapi jika ada hadis atau ada kabar, ada berita, ada cerita yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak perlu kita ikuti. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai muhaiminan. Jadi Al-Quran itu sebagai muhaiminan, tolak ukur, batu ujian. Kalau kita pengen tahu benar atau salah, ya pakainya Al-Quran. Ya, Allah nggak menyebutkan yang lain, cuma Al-Quran doang. Cuma kitab Al-Quran saja yang disebutkan oleh Allah atau yang dijamin oleh Allah, yang Allah percayai dan yang Allah tahu bahwa kitab Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berpedoman kepada kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah tolak ukur untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu dengan bahasa muhaiminan. Di ayat yang lain, di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat pertama, Allah juga menamakan Al-Quran, atau nama lain Al-Quran Allah menyebutkan dengan kata-kata Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu nama lain daripada Al-Quran. Ala abdihi, kepada hambanya, supaya dia memberikan peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu adalah, nama lainnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Itu Al-Quran. Dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, kepada hambanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, itu supaya Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi tugas Nabi Muhammad itu cuma menyampaikan ayat-ayat Allah. Tugas Nabi Muhammad itu hanyalah menyampaikan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah, yang berbentuk kitab ini, kitab Al-Quran, yang ada sekitar 6.000 ayat lebih, ya, dan diberikan peringatan atau disebarkan kepada seluruh alam, artinya kepada semua manusia ataupun kepada jin juga yang mendengarkan. Jadi Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebagai Al-Furqan, atau nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, karena fungsi Al-Quran itu adalah
untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan hanya satu-satunya kitab yang disebutkan oleh Allah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah, itu hanyalah Al-Quran saja. Sebagaimana yang kita baca tiap hari Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu dipahami, dibaca, dipelajari, dan dipahami isinya. Setelah dipahami kemudian dilaksanakan dan juga disampaikan kepada orang lain. Itu tugas kita semua. Setelah Nabi Muhammad gak ada, maka tugas itu adalah jatuh kepada kita semuanya, umat Islam. Umat Islam itu harus menyampaikan ayat-ayat Allah. Harus. Jadi di dalam ayat ini, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat pertama, bahwa Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran, Allah menyebutkan dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau kita pengen tahu mana yang benar dan yang salah, itu pakailah Al-Quran. Artinya bahwa tadi ayat yang surat yang kelima, ayat surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 48 dan surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat pertama, dua ayat tersebut mengatakan bahwa yang satu mengatakan Allah mengatakan Al-Quran adalah sebagai muhaiminan, tolak ukur, dan yang kedua adalah sebagai Al-Furqan atau sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, atau untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Artinya adalah bisa diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang benar itu harus sesuai dengan Al-Quran. Sesuatu yang benar itu harus sesuai dengan Al-Quran. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, maka sesuatu itu salah. Karena Al-Quran sebagai tolak ukur, Al-Quran sebagai alat pengontrol, Al-Quran sebagai batu ujian, Al-Quran sebagai pembeda, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam dua ayat ini. Jadi Al-Quran itu adalah membedakan mana yang benar mana yang salah. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen tahu ada sesuatu hal, misalkan hadis atau cerita apa saja ataupun hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, itu berarti hadis itu adalah salah dan hadis itu adalah bukan dari Nabi. Kenapa bukan dari Nabi hadis itu tersebut yang bertentangan Al-Quran? Hadis yang bertentangan Al-Quran itu bukan dari Nabi karena hadis tersebut, karena Nabi Muhammad itu dia selalu mengikuti wahyu, dia selalu mengikuti apa-apa yang telah turunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran ini. Nabi Muhammad selalu mengikuti Al-Quran. Tidak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, mengatasnamakan Rasulullah, tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran, berarti hadis tersebut bukan dari Nabi. Namanya hadis palsu, ya. Atau dalam ilmu hadis ada namanya hadis maudhu, hadis palsu. Jadi seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah sebagai batu ujian, sebagai tolak ukur, dan juga sebagai pembeda atau Al-Furqan dan muhaiminan, sebagaimana yang Allah informasikan dalam dua ayat ini. Itulah dua ayat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk bagi diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah, dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.